Jokowi banyak dijuluki oleh netizen sebagai raja tipu, raja kibul, raja tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, hipokrit alias munafik, manusia esok dele sore tempe, keturunan PKI, sain kiri belok kanan, manusia pengadu domba, dan lain-lain. Akan tetapi watak Jokowi yang tidak boleh kita lupakan adalah watak zalim atau kezaliman yang mendarah daging dalam kepribadiannya. Jokowi harus bertanggung jawab atas pembunuhan sadis 6 laskar FPI, 6 anak muda yang semuanya berumur 20-an tahun. Saya dapat informasi sebelum unlawful killing itu terjadi, pembunuhan terjadi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Amin Rais, seorang gelandangan politik yang setiap hari kerjanya itu hanya memfitnah dan menghina Bapak Joko Widodo. Kali ini Amin Rais menuduh Bapak Joko Widodo dengan tuduhan yang sangat keji. Ya, menurut Amin Rais itu, Jokowi, kata dia, banyak dijuluki oleh netizen sebagai raja tipu, raja kibul, raja tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, hipokrit alias munafik, manusia esok kedelai sore tempe, keturunan PKI, sen kiri belok kanan, manusia pengadu domba, dan lain-lain. Pak Amin, ini perkataan Pak Amin ini semua ini ditujukan ke diri Pak Amin, bukan kepada Bapak Joko Widodo. Pak Amin ini ibarat kata yang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Dia berbicara julukan kepada Bapak Jokowi ini seolah-olah ini semua kayak raja tipu, raja kibul. Padahal Pak Amin itu sebenarnya yang raja tipu, raja kibul, dia itu semuanya, bukan Joko Widodo. Tadi akan tetapi watak Jokowi yang tidak boleh kita lupakan adalah watak zolim atau kezoliman yang mendarah daging dalam kepribadiannya. Yang zolim itu Pak Amin, bukan Pak Jokowi. Kalau Joko Widodo zolim, Pak Amin sudah lama masuk penjara. Sewaktu Bapak Jokowi masih lagi menjabat menjadi presiden, apa sih yang nggak Pak Amin hina, Pak Amin rendahkan, Pak Amin caci maki, Pak Amin fitnah kepada Joko Widodo. Kalau dia zolim, udah masuk penjara Pak Amin. Tapi dibiarkan Pak Joko Widodo, karena Pak Joko Widodo menghargai Pak Amin sebagai orang tua. Ternyata
seorang Amin Rais yang umurnya pun sudah tua, udah uzur, ya, tidak menghargai dirinya sendiri. Macam mana orang tua kayak gini mau dihargai? Dia aja tak menghargai dirinya sendiri. Kerja dia setiap hari mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo, menghinanya, merendahkannya, memfitnahnya. Ini lagi fitnahan dia yang paling parah, yang paling keji. Menurut Amin Rais ini kan, Jokowi harus bertanggung jawab atas pembunuhan sadis 6 laskar FPI, 6 anak muda yang semuanya berumur 20-an tahun di KM 50 pada tanggal 7 Desember 2020. Ya, saya dapat informasi sebelum terjadi pembunuhan sebelum terjadi pembunuhan, aparat yang mengikuti 6 suhada muda itu bertanya kepada komandan. Ya, bertanya kepada komandan mereka. 6 laskar FPI itu harus diapakan? Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi. Oknum yang terakhir, ya, minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pites saja, hilangkan saja nyawanya. Pak Amin, tuduhan ini serius Pak Amin. Ya, Pak Amin dengar sendiri nggak apa yang diucapkan Bapak Joko Widodo kepada kepolisian? Ya, Pak Amin dengar nggak apa yang diucapkan Jokowi ini? Kan nggak dengar. Ini fitnah Pak Amin. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Anda menuduh Pak Jokowi, ya, menyuruh untuk menghabisi nyawa 6 laskar FPI. Padahal Pak Jokowi tidak pernah pun memerintahkan orang untuk menghabisi nyawa 6 laskar FPI. Mereka sudah membuat kesalahan. Bukannya sudah selesai, apalagi yang mau Pak Amin buka sekarang? Fitnahan baru, udah nggak ada lagi fitnahan yang lain. Busuk kali hati Amin Rais ini. Umur udah maghrib. Ya, Allah kasih umur panjang, bukannya dipergunakan dengan baik, malah memfitnah terus. Itu fitnahan pertama. Fitnahan kedua dari Amin Rais. Ya, itu fitnahan pertama. Fitnahan kedua dari Amin Rais, dibilang Amin Rais, keluarga saya termasuk yang dizolimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, ya, rejim Jokowi pernah mau membunuh anak dari Amin Rais. Gak luar biasa ini fitnahannya. Bapak Joko Widodo tolong diambil, ya, tindakan tegas kepada Amin Rais ini. Karena Bapak sudah difitnah, ingin menghilangkan nyawa anak dari Amin Rais. Dibilang Amin Rais ini kan, anak dia si Hanafi itu, ya, dari Jogja mau pulang ke Jakarta tanggal 18 Oktober 2020. Kurang lebih 5 tahun lah, kata dia, sudah berlalu. Jadi kata si Amin, ya, sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobilnya cepat, dia cepat. Bila mobilnya lambat, dia lambat. Ya kan? Terus kata dia, ada 2 truk besar yang menunggu siap menyergap mobil Hanafi. 2 mobil iblis, kata dia, sedan sama mobil iblis truk selalu komunikasi. Dari mana anak Pak Amin bisa tahu bahwasanya mobil sedan yang membuntuti anak Pak Amin sama mobil truk yang menunggu anak Pak Amin itu berkomunikasi? Kita pakai logika. Terus kata dia kan, habis itu anak dia pun, ya, tabrakan lah, ditabrak dari mobil yang mengikuti tadi sama truk yang menunggu, 2 truk yang menunggu anak dia. Padahal kenyataannya anak dari Amin Rais ini, yaitu si Hanafi itu, ditabrak oleh mobil minibus dari belakang. Karena dia ditabrak dari belakang, maka dia menabrak mobil orang lain. Bukan seperti ucapan Pak Amin Rais ini.
Anaknya itu seolah-olah dibuntuti oleh 2 mobil sedan. Habis itu 2 truk menunggu, ya. Jadi anak dia ini sengajalah mau dihilangkan nyawanya. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Anak Pak Amin Rais ini ditabrak oleh minibus dari belakang. Habis itu, ya, supir anaknya ini menabrak mobil yang di depan. Bukan seperti yang diceritakan Pak Amin ini. Pak Amin ini mengarang cerita, tapi cerita yang dia karang ini terlalu sadis. Menuduh Pak Jokowi seolah-olah ingin menghilangkan nyawa anaknya hanya karena apa, kata dia? Ya, kata dia, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Kan nggak masuk logika, ya. Hanya karena Pak Jokowi nggak mau dikritik kebijakannya oleh Amin Rais, maka Pak Jokowi merencanakan pembunuhan anak Amin Rais. Pak Amin, selama ini, ya, apapun yang Pak Amin buat kepada Bapak Joko Widodo, menghina Jokowi, menghina keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua cucunya, Pak Jokowi tak pernah mengambil tindakan apapun. Ya, tapi kali ini Pak Amin Rais sudah keterlaluan, menuduh Pak Jokowi seolah-olah mau menghilangkan nyawa anak Pak Amin Rais hanya karena Pak Amin Rais mengkritik kebijakan Bapak Joko Widodo. Nggak masuk akal, Pak Amin. Ya, kalau bengak jangan kau pelihara lah, Pak Amin, kau buang. Udah tua, ya, bukannya tobat malah menambah banyak fitnah. Mudah-mudahan video kau ini, ya, dilihat oleh Bapak Joko Widodo, kuasa hukum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk seorang Amin Rais. Ini udah cocok Pak Amin Rais ini dipenjarakan. Ini tuduhan keji loh, menghilangkan nyawa orang. Pak Amin, kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Gak mungkin seorang Joko Widodo, ya, mau menghilangkan nyawa anak kau karena ocehan kau selama ini. Amin Rais ini, betul kata Gus Dur, gelandangan politik. Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada banyak satria perempuan sejati, mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering tak terkendali, namun mereka mampu berkompetisi. Penyebab huru hara. Kami dua perempuan Indonesia, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera. Meski berbeda suku, kami satu jiwa, sama-sama mencintai Indonesia. Wahai bandit kreator bayaran, kami mengawasi kalian. Setiap kata, setiap kalimat kami catat, lalu kami patahkan berkeping-keping dengan data dan fakta. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter.
Tapi tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru hara.